Halo Sobat Ngenakin, selamat datang di Visukari Talk episode kedua bersama saya Alisa Natali yang hari ini akan membawa kalian mengenal lebih dekat karir narasumber kita yang pastinya keren banget pada episode kedua kali ini. Nah, hari ini spesial banget karena kita bakal menghadirkan salah satu Forbes 30 Under 30 Asia. Dan wow, aku yakin Sobat Visukarto pasti udah gak sabar dan pasti udah pada tahu ya. Aku mau denger dulu dong mana suaranya, biar kerasa ya euforianya walaupun kita syutingnya di rumah aja gitu. Yes, bener banget, hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu kita yang udah ditunggu-tunggu, yaitu Kak Jehian Panengian Sijabat. Oke, halo Halo. Kak Jehian. Hai. Kabar baik, di rumah aja. Kabar baik, puji Tuhan. Oke, terima kasih banyak nih Kak udah menyempatkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber di Visip Karir Talk episode kedua kali ini. Oh ya, sebelumnya Terima aku kasih. mau kasih tahu Kak Jehian sedikit bahwa kita punya sapaan khusus untuk penontonnya FCT, yaitu Sobat Oke, Ngenakin. Penasaran gak tuh Kak kenapa ngenakin? nggak tahu kenapa Ngenakin. tuh. Jadi itu adalah singkatan Kak dari ngobrol Hmm. edukatif bersama narasumber kekinian. Oke. Bisa-bisanya anak FISIP gitu ya. Oke, anyway, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kita mau kenalan dulu nih sama Kak Jehian biar sobat ngenakin makin Boleh. sayang sama Kak Jehian gitu ya. Jadi Kak Jehian ini merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung, program studi Teknik Dirgantara atau Aerospace Engineering. Nah, ini tuh sebenarnya jurusan apa sih Kak? Boleh dikasih tahu sedikit dulu mungkin? Oke, kalau di ITB kan kita ada sistem fakultas ya, Alisa. Jadi mungkin kamu tahu kayak teman-teman seangkatanmu yang di ITB juga kayak gitu. Nah, Aerospace Engineering ini itu jurusan di bawah Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, FTMD ITB. Itu. Nah, dulu waktu tahunku sebenarnya namanya bukan Teknik Dirgantara, tapi Aeronautika dan Astronautika. Nah, di tahun 2016 kalau nggak salah itu diubah jadi Teknik Dirgantara, biar lebih mudah aja ininya. Di diktinya itu diubah gitu biar lebih gampang. Udah gampang, Mm-mm. oke. Dan itu tuh belajar tentang penerbangan gitu ya. Salah satu alumni tuh kayak Pak B.J. Habibie, betul ya Kak? Betul, jadi kita belajar tentang basically kayak teknik mesin dan teknik sipil, ada beberapa ininya yang beririsan mata kuliahnya, tapi kita spesialnya untuk di pesawat dan bidang-bidang aerodinamik lain. Jadi misalnya kalau di sipil kan mereka gedung, beton dan lain-lain, kita jadi struktur ringan gitu yang untuk pesawat atau mobil balap gitu. Wah, luar biasa banget. Oke, background yang cukup berbeda ya kalau melihat pekerjaan sekarang. Oke, nanti kita bedah. Lalu Kak Jahian Oke, ini juga sempat student exchange ya ke National betul. University of Singapore. Lalu Mm-mm. bersama adiknya Kak Jerome Pauline, Kak Jahian membentuk Q&A Group yang merupakan media That's right. edukasi pembelajaran bagi siswa-siswi di Indonesia melalui media sosial. Oke, ini sekilas ya tentang background dari Kak Jahian. Nah, sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya nih, Kak Jahian setelah lulus dari ITB sempat kerja nggak sih sesuai jurusan kakak nih, misalnya di penerbangan rakit-rakit pesawat kah gitu? Atau bahkan pernah mencoba kerja kantoran, pernah nggak sih Kak? Oke, very nice question. Kalau ditanya pernah. Jadi bukan setelah kuliah, tapi lebih tepatnya waktu masih kuliah, aku nyoba untuk ya kalau intern, magang, terus nyelesain skripsiku juga di perusahaan Dirgantara. Jadi waktu itu aku sempat di Garuda Indonesia, terus 1 tahun terakhir di PTDI, PT Dirgantara Indonesia, itu bengkel pesawatnya Indonesia, pabrik pesawat, sorry. Nah, itu aku coba-coba kerja jadi intern di sana sekaligus selesai skripsi. Nah, kalau kerjaan kantoran setelah lulus itu langsung tidak sesuai dengan jurusan. Aku kerja kantoran di Mayapada Group. Itu langsung sebagai project lead. Itu di bidang marketing and advertising gitu sih. Dan perusahaannya pun startupnya Mayapada Group yang baru. Waktu itu mereka mau buat media TV baru gitu. Jadi kalau dilihat dari industrinya sebenarnya udah langsung tidak sesuai. Tidak sesuai dalam tanda kutip ya dari Eh, organisasi itu. oke. Gitu. Wah, menarik banget ya Kak. Jadi emang dari awal nih udah dari teknik terus langsung ke bank dan akhirnya sekarang oke, kita
tarik dulu nih, pada tahun 2017 berarti Kak Jaehyun bersama adiknya Kak Jerome membentuk channel YouTube Nihongo Mantapu yang sampai sekarang terus berkembang pesat dan memiliki banyak sekali subscriber. Dan pada akhirnya Kak Jaehyun justru memilih menjadi talent manager bagi beberapa content creator di luar negeri yang memberikan karya untuk Indonesia. Nah, boleh nggak sih Kak diceritain sedikit tuh, pada akhirnya dari bank itu, mungkin pekerjaan di kantoran itu, tiba-tiba akhirnya membentuk channel YouTube dan sampai sekarang akhirnya jadi talent manager juga. Oke. Aku pikir dulu ya, agak panjang sih. Soalnya kan tadi kan kamu bilang yang Q&A itu tahun 2015 kan sebenarnya. Di tahun 2015 bikin Q&A, terus itu kita gedein dulu namanya Math Q&A, sampai akhirnya kita bikin mata pelajaran lain, ada physics, ada dari yang IPA dan IPS, sampai geografi, ekonomi, dan lain-lain. Nah, di tahun 2017 itu aku masuk semester 5, tahun ketiga. Terus Jerome juga adikku, dia keterima beasiswa di Jepang. Terus dia ngelanjutin studi di Jepang. Ditambah kita waktu itu ada kendala dalam bentuk Q&A itu ketika dia mau upload video, karena dulu kita mainnya di official account line, itu nggak bisa banyak limitasinya. Jadi maksimal 1,5 menit. Terus kalau mau upload lebih dari 3 menit harus dalam bentuk 3 video digabung di satu, kayak gitu-gitu. Nah, that's why we're thinking about moving to a different platform. Dan waktu itu platform yang lagi cukup naik adalah YouTube. Nah, tapi karena waktu itu kondisinya kita nggak bisa ambil approach yang sama lagi karena udah beda tempat. Habis itu kayak pasti kita mau mulai dari mana untuk ngebangun content wise. Akhirnya kita memutuskan basically dari sisi konten Jerome yang handle 100%. Dia handle untuk bikin konten seputar dengan bahasa Jepang. Jadi awalnya Nihongo Mantapu itu Nihon, Jepang, Go bahasa. Jadi bahasa Jepang mantap, itu artinya sebenarnya. Jadi di awal bikin Nihongo Mantapu itu untuk channel belajar bahasa Jepang untuk orang Indonesia. Nah, sampai akhirnya kita nemuin segmen konten yang baru. Terus aku juga di Indonesia strengthening the business side in terms of administration, terus legality, dan lain-lain. Ya itu, BTW itu sampai 2018, terus I have my second talent. Jadi bisa dibilang kayak Jerome dan Nihongo Mantapunya itu sebagai talent dari pertamaku. Terus we're expanding the business of this YouTube creator industry ini dengan cara kita jadi manager untuk beberapa talent. Dan itu handled by me. Sedangkan Jerome terus hunting, scouting talent baru di Jepang juga. Kalau kalian tahu Waseda Boys, terus yang paling terakhir ini ada Hitomi, ada Erika Ibisawa untuk dimasukin ke dalam payung manajemen kita. Jadi sinergi aja sih. Oke, berarti keduanya nih bekerja samanya erat banget ya memang ya. Dan kalau dari Kak Jaehyun sendiri nih, waktu handle sebagai talent manager sendiri ini pernah mengalami kesulitan nggak? Terutama waktu bertransisi tuh dari karirnya dahulu gitu ya, terus tiba-tiba ke talent manager gitu. Oke. This is very interesting karena satu semangat yang pengen aku share ke teman-teman semua adalah karena ini based on my own experience juga ya, bahwa kita itu nggak bisa dibatasin sama kita lagi sekarang ada di stage apa gitu. Kadang-kadang kita tuh membatasi kemampuan kita atau interest kita. Kita menganggap kalau kita lagi dalam suatu menjalani jurusan yang lagi kita jalanin ya, jurusan A misalnya. Terus kita punya interest baru di hal B yang sebenarnya itu berkaitan sama apa yang terjadi di dunia. Terus kita ngerasa itu adalah sesuatu yang salah. Nah, sedangkan aku pengen ngomong bahwa teman-teman nggak boleh matiin perasaan itu. Jadi kalau kita tarik dulu sebelumnya, waktu di semester 3 kuliah, itu aku mulai ngerasa bahwa I have this kind of new interest gitu. Dan itu adalah di bidang startup and entrepreneurship. Tapi mainly startup, karena aku ngerasain banget perbedaan antara aku waktu semester 1 di ITB, aku kuliah di aku ngekos di Cisitu, itu kayak dekat kampus kan. Kalau mau ke kampus itu selalu naik angkot. Nah, tapi di tahun kedua, tahun 2015, itu udah mulai ijo-ijo semua tuh, ya kan? Udah mulai ada Grab, ada Gojek, terus delivery makanan juga GoFood. Dulu bahkan di tahun-tahun aku kuliah itu adalah tahun-tahun di mana di Bandung itu ada clash antara
ojek konvensional sama ojek online gitu. Dan itu sesuatu yang for me it's very intriguing, it's very exciting gitu, dan aku pengen belajar di sana. Jadi kalau dilihat proses, tadi kan pertanyaanmu adalah gimana transisi terus beradaptasi dan lain-lain. I find my way to adapt itu sebenarnya ketika aku kuliah itu. Karena ada pergumulan dulu aku pengen drop out aja dari ITB dan coba untuk ngejar this kind of entrepreneurship skill dan lain-lain itu. Tapi keputusan akhirnya aku ambil adalah tidak perlu drop out, but I'll try to adapt in my own way. Jadi semua serba otodidak, habis itu coba join ke banyak platform dan lain-lain, dengar, baca buku dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya jadi ketika aku keluar dari lulus sebagai lulusan sarjana teknik Dirgantara, pekerjaan pertama yang aku dapat dan aku ambil juga akhirnya adalah pekerjaan yang memang aku udah tentukan. Waktu pergumulan selama aku kuliah itu memutuskan kan apakah teknik Dirgantara atau entrepreneurship atau startup dan lain-lainnya. Akhirnya aku memutuskan buat masuk ke situ. Gitu. Jadi transisinya itu udah dimulai dari aku kuliah. Kira-kira gitu sih sederhananya bisa. Wah, oke, menarik banget. Jadi Kak Jay ini juga mengajarkan ya ke kita bahwa kadang-kadang memang nggak perlu untuk kayak inline sama jurusan, karena kita bisa explore sendiri ya pada akhirnya untuk mencari apa yang memang kita minati di bidang pekerjaan nantinya. Oke, dan akhirnya puji Tuhan di tahun ini terwujud ya Kak, membuka bisnis pertamanya di bidang food and beverage, yaitu That's menanti. right. Saya juga sudah sediakan di sebelah Waduh. saya 2 Kak. Saya Bisa. Aku suka gayamu. sekalian promosi ya. Keren. Ini enak banget loh guys, Oke. patut dicoba. Oke, selamat ya Kak untuk pembukaan menantinya pada Thank you. April tahun ini. Nah, sekalian nih Kak, boleh nggak sih diceritain perjalanan terbentuknya Boleh. bisnis menanti ini dari awal perencanaan hingga sampai sekarang berhasil buka banyak toko di beberapa provinsi di Indonesia. Wah, ini keren banget tuh. Alright. Apa tantangan Alright. tersulitnya nih Kak Oke, waktu oke. mengembangkan menanti? Siap. Sebenarnya dulu kalau kita coba pikir-pikir ya, aku kan sama Jerem tuh suka mikir-mikir sebenarnya kayak pertama-tama itu kapan sih? Karena kalau kamu ngikutin story-nya, itu serba impulsif banget. Kan dari YouTube channel itu, terus kayak bikin video apa, terus yang toko-toko itu awalnya bercandaan, terus akhirnya kayak beneran aku di spam sama orang-orang, sampai kayak I have to realize this wish, kalau enggak orang-orang, kalau enggak ini nomorku bakal hilang, ini WhatsApp-nya ini. Maksudnya kayak ini udah unusable gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, jadi dari awal tahun 2021 atau akhir tahun 2020 ya, itu Clubhouse itu kapan sih mulainya? Tahun Kamu ini. main nggak Clubhouse? Tahun ini kan? Tahun ini kan? Iya, tahun kan? ini, betul. Nah, tahun ini awal ya kalau nggak salah ya. Bener-bener. Nah, jadi tahun ini awal itu di Clubhouse waktu lagi hype-hype-nya itu, aku sama Jerem suka join ke ini kan, ke room-room yang seru-seru gitu. Kayak mungkin kalau sekarang udah pada turun trafiknya, tapi dulu itu ada bahas kayak semua VC founders, terus orang-orang yang terjun di dunia F&B, mereka bikin room, ngobrol, dan lain-lain. Salah satu room yang sering aku masukin itu adalah room F&B. Sebenarnya Jerem sih yang paling sering. Jerem, dia masuk, abis itu dia kasih tahu aku, bang masuk bang, seru banget ngobrolannya. Terus kayak aku masuk, ngobrol. Nah, jadi di room F&B itu kita networking sama banyak banget orang-orang F&B gitu. Salah satunya yang akhirnya jadi future partner kita di menanti, kita networking sama Mas Hendy, terus sama Ci Silvi, sama suaminya juga, sama Kak Bisma, sama istrinya, habis itu sama pemain-pemain lain lagi gitu, kayak pemilik franchise Futang, pemilik franchise apa gitu. Nah, terus kan akhirnya aku sama dia mikir nih, how gimana sih kita pengen bikin F&B itu kayak gimana, karena kita kan bener nol banget kan, nol kemampuan. Nah, the first F&B yang sebenarnya mau kita bikin itu kita nggak kepikiran untuk ke arah minuman sebenarnya. Actually we're trying to make ya ke arah snack gitu. Ini bukan aja ya, karena kita mikirnya gini, snack itu bisa dikirim ke Jepang, ya kan, bisa tahan lama, dia bisa nyoba. Jadi marketing wise, Jerome bisa nge-tap produknya di sana, bisa ke Waseda Boys juga, bisa ke Erika.
Nah tapi ya itu yang terjadi kan, keimpulsifan itu. Actually we are trying to make it for apa ya, kayak for jokes actually, kayak memes gitu kan, ibaratnya kayak sebelum sebelum hari H dia nyuruh aku nge-spam itu, sebelum nyuruh orang nge-spam itu, Jerome tuh udah beberapa kali kayak gituin aku. Dan itu tuh kayak tiba-tiba aku bangun chatnya 1000, nggak taunya semalamnya kayak si Jerome bikin story kayak Bang Ian nggak bisa ditelepon, ini chat guys nomornya ini gitu. Jadi kayak nomorku itu udah tereducate di ininya dia. Jadi ketika dia nyuruh aku orang-orang buat kayak begitu di teh-tehan itu tuh kayak the amount of messages-nya itu banyaknya minta ampun. Aku ada bubble chat-nya itu sampai 1 juta. 1 juta bubble chat. Jadi kayak WhatsApp gue tuh sampai nggak bisa dibuka karena new chat-nya, jadi chat room-nya. Jadi jumlah orang atau nomor yang ada di situ itu ada 28.000 apa. Jadi ada 28.000 orang yang ngechat ke nomor WhatsApp-ku. Jadi udah nggak bisa dibuka WhatsApp-nya. Nah, so I think kayak it's gonna be very dangerous juga sebenarnya kan, karena it's a double-edged sword. Satu hal ini bercandaan, engagement tinggi, lalala, yes, lucu, masyarakat terhibur, tapi all my clients itu ngehubungin nomor itu. Jadi that's a valuable number gitu sebenarnya kan. Nah, itu bingung. Jadi kayak banyak banget kerjaan-kerjaan yang akhirnya kayak aku ada beberapa orang yang aku lupa namanya, aku lupa save nomornya. Terus gimana cara aku mau follow up mereka pas mereka reach out dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya kayak I'm thinking it's gotta be ini harus, this gotta stop gitu. This gotta stop. Awalnya itu aku mikir sama Jerome, let's just apologize. Maksudnya kayak ini it's getting ridiculous gitu, terlalu banyak yang ngechat dan lain-lain. Tapi ada yang reach out ya kan, ada yang reach out, which is waktu itu yang pertama kali reach out adalah Mas Hendy gitu. Mas Hendy dia kakak kelasku BTW. Mas Hendy itu ya dan aku baru tahu juga dia jadi in the same alma mater with me, cuma bedanya jauh banget. Jadi aku sama Jerome tuh adik kelasnya dia jauh gitu. Terus dia reach out, awalnya reach out tuh juga bercanda-bercanda, dia bilang ya udah sini main ke kantor apa gini nyoba, sampai akhirnya he is connecting me with Kabisman Cisilvito gitu, yang pas-pasan mereka tuh lagi join venture juga, maksudnya join to some venture, new ventures gitu. Salah satunya adalah bisnis kontraktor untuk F&B. Jadi they have this kind of kontraktor yang bisa bongkar pasang gitulah, yang kayak kalau masangnya itu nggak lama gitu. Jadi kayak Lego gitu, tinggal dipasang ini, pasang itu gitu. Nah, terus ya udah, long story short, kamu bisa lihat di highlightnya menanti itu, kita nggak matiin karena kayak itu tuh it's a very impulsive and funny story yang akhirnya orang-orang di food and beverage industry they call it raw marketing. Dan itu banyak orang yang kayak wah mau disengaja atau enggak, raw marketing ini this is something yang new di F&B gitu. That's why we are kinda thankful ya, maksudnya for the netizen ini, with our audience itu ngikutin journey-nya dari si menanti ini sampai akhirnya raw marketing itu works. Karena kalau nggak ada audience yang mengikuti journey-nya, it's gonna be very kayak awkward marketing aja jadinya gitu. Jadi aku ngeliatnya gitu sih perjalanannya sampai akhirnya ya udah jadi tokonya, terus launching, habis itu opening di banyak tempat ini gitu. Terus sampai sekarang ya udah PPKM kita tutup proses openingnya, tapi kita terus buka. Dan ternyata ya many campaigns, yang social campaigns yang aku sama Jerome awalnya nggak pernah kepikiran untuk bisa execute lewat YouTube channel, sekarang kita bisa execute lewat this kind of consumer brands gitu. Dan ini salah satu kayak perks yang we have, kita nggak pernah pikirin sebelumnya.
Nah teman-teman, dari tadi kita udah ngomongin soal bisnis, dan yang namanya bisnis pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya uang atau modal. Nah modal itu biasanya kita dapatkan dari kita menabung. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau kita bisa mendapatkan modal dengan cara lain, yaitu dengan berinvestasi. Dan keuntungannya bisa jadi berlipat ganda loh teman-teman. Dan kebetulan banget Visip Karitok sedang bekerja sama dengan Raise Invest Indonesia, yaitu salah satu aplikasi investasi yang ada di Indonesia. Dengan mendownload Raise Invest dengan barcode berikut atau dari link yang ada di description box di bawah, kalian akan mendapatkan promo spesial berupa bonus investasi sebesar Rp20.000 dengan minimum investasi sebesar Rp50.000. Jadi buruan, tunggu apa lagi, mudah banget, langsung aja download di smartphone kalian dan kalian bisa berinvestasi di mana saja dan kapan saja. Yuk Sobat Ngenakin, kita mulai berinvestasi dan bisa punya modal untuk usaha yang lebih banyak dan bisa sukses Kak Jahian pastinya. Gitu. Oke, itu cerita yang belum pernah aku dengar ya sebelumnya, benar-benar baru gitu. Walaupun aku juga ngikutin nih kayak Nihongo Matapu gitu ya. Dan ini aku sempat baca juga benar waktu itu tentang raw unfiltered marketing yang dipergunakan sama Menanti. Dan mungkin kalau melihat dari sisi marketing tadi, ini kan berarti salah satu privilege juga ya dari bidang pekerjaan Kak Jahian dan adiknya sendiri, bahwa kalian memiliki exposure yang besar gitu dalam memasarkan bisnis atau si industri food and beverage ini. Kalau untuk pemula-pemula nih, misalkan kita yang mungkin belum punya exposure, ada nggak sih Kak tips gitu untuk juga bisa memasarkan atau ibaratnya memviralkan suatu produk usaha kita gitu? Oke. It's a very tricky question. Aku selalu coba generalkan ya. Jadi kayak misalnya di kita sekarang, karena aku talent manager juga, karena aku ngikutin how the social media is evolving throughout this pandemic juga, dimana kayak banyak banget traffic baru, orang-orang sekarang jadi pakai social media semua. Oh gini, sekarang tuh lagi bermunculan social media yang sifatnya tuh kayak memiliki viral factor yang tinggi. Oke. Instagram used to be like that dulu, tapi sebelum akhirnya sekarang jadi massive, terus hashtagnya itu udah doesn't really work anymore gitu sebenarnya, hashtagnya Instagram, and the explore pages sebelum ada reels itu juga nggak bisa begitu. Tapi ada social media lain yang sifatnya itu punya viral factor yang tinggi. Contohnya Twitter itu cukup tinggi, tapi masih bergantung banget sama followers dan apakah juga retweetnya dan lain-lain. Tapi look at the social media like TikTok and Reels, dan banyak nanti kalau di China dan di beberapa negara lain itu udah pada develop lagi ya social media baru yang siap untuk di-expand. Bahwa this kind of social media itu punya this kind of agility, jadi kayak masih belum stabil sebenarnya. Kita bisa bilang itu belum stabil, atau justru ketidakstabilan itu adalah bentuk dari stabilnya dia, dan itu bentuk keunikannya dia, dan itu bisa banget tuh dimanfaatkan oleh banyak business owners. Sebenarnya secara general bukan business owners only, tapi lebih kepada orang yang mau bikin konten gitu. Dan konten ini kan bisa dijadikan channel untuk marketing, ya kan, oleh business owner. Nah, kalau kita lihat tuh di TikTok banyak banget without using ads, banyak all shop user atau all shop owners juga yang ngelakuin review produk atau ngelakuin promosi produknya dia yang suddenly getting kayak banyak banget attention dan banyak banget traffic yang bikin mereka itu bisa tap in the product to their market gitu. Jadi menurutku salah satu tipsnya itu adalah we have to look for opportunities gitu. You know where the big player is playing gitu. You have to search for places. Kamu cari tempat di mana kamu versus the big players itu, dalam tanda kutip, itu tuh punya punya senjata yang sama. Nah ini aku ini. Jadi karena I realize bahwa let's say kalau kita ngomong tentang influencers yang bikin brand, Jerome, aku, ya gak bisa dipungkiri privilege-nya adalah kita udah build audience itu sebelum launching the F&B brand. Tapi ketika kita bicara soal
Jerome sebagai seorang influencer bikin konten di TikTok, dia bisa kalah atau dia bisa on par with people yang sebenarnya bukan content creator atau misalnya kayak baru jadi content creator because the platform itself dia punya this kind of viral factor itu, dan itu yang harus dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi ngelihat kesempatan itu bukan cuma sesuatu yang udah mass market gitu. Kalau mass market ya akhirnya kita kalah sama orang-orang yang punya banyak spending buat ads, mungkin mereka yang udah punya followers dan lain-lain. Tapi this kind of platform yang bermunculan di sana di sini dan behavior dari masyarakat market yang baru ini yang bikin kita bisa gitu lebih apa ya, adapt gitu sih, lebih adaptif. Oke, berarti kalau bisa aku simpulkan gak memungkiri si privilege ini, tapi pada akhirnya kita juga tetap bersaing ya Kak. Maksudnya dari pihak Kak Jayan dan Menanti sendiri tetap bersaing gitu di dunia viral dan content making ini ya di social media untuk mempromosikan suatu brand. Nah, kalau untuk mahasiswa sendiri, selain dari skill yang harus dikembangkan untuk mulai suatu usaha, ada nggak sih Kak misalnya tips khusus gitu untuk terkadang mahasiswa tuh nggak punya modal juga Kak untuk bikin usaha, mungkin menyentuh ke situ juga. Jadi mereka tuh harus kayak gimana sih? Apakah awalnya harus menjadi reseller dulu atau dropshipper atau sebenarnya banyak hal yang bisa mereka lakukan tanpa modal yang besar gitu? Oke. You want the idealistic answer or realistic question answer? I'll give you both deh. If you're talking about idealistic answer kayak gini, ideas itu bisa dijual, oke? Tapi itu one in a million. Misalnya let's say Pak William waktu dia start Tokopedia, dia nggak punya modal yang grand banget gitu. Dia nggak punya miliaran rupiah untuk start on his own. Tapi idenya dia, that kind of prototype yang dia bikin, itu di trust sama para venture capital, dan mereka lah yang naruh fuelnya dalam bentuk financial. Jadi artinya banyak banget kasus yang berhasil bahwa ideas itu without kayak big capital atau yang modal yang gede banget, itu tuh bisa dilakukan oleh mahasiswa dan itu bisa dibeli sama investor. Oke. Itu ada kejadiannya dan itu berhasil. Tapi when we're talking about realistic, yang gagal lebih banyak lagi. Mungkin puluhan kali lipatnya gitu dari yang berhasil ini. Jadi apa ya, kayak tips yang ini tuh kayak we have to ya itu aku selalu suka banget sama kata adaptif itu sebenarnya. Aku suka banget sama kata adaptif. Karena adaptif itu berarti nggak harus stick sama satu way of solution gitu. Kalau kita percaya solusi ini baik, tapi ternyata nggak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kita, we have to be adaptive gitu. Coba cari ide yang lain gitu. Jadi ya tadi kayak yang kamu sebut tadi, kamu bisa mulai dari yang membutuhkan modal yang kecil dulu, ya kan? Let's say be a dropshipper, be a reseller. Tapi kalau you have this kind of a big idea, there is many way di mana kamu bisa network sama the right person, dan itu nggak harus orang yang unreachable ya, nggak harus orang yang unreachable. Let me give you an example. Kayak my friend, misalnya kayak Raymond Chin, dia founder Tanah Uang. Dia invest in people juga gitu. Misalnya perusahaan terakhir yang dia invest itu ada namanya Uro Films. Itu seorang videographer diinvest untuk bikin PT ininya dia sendiri, PH-nya dia sendiri, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kenapa dia bisa dapat investasi itu? Karena ya ininya nggak bohong gitu, hasilnya kerjaannya dia nggak bohong, dan tapi dia nggak punya that kind of capital. Jadi buying ideas itu apa ya? Itu mahasiswa banget lah sebenarnya. Aku yakin di UI itu sebenarnya banyak banget tap ke sana. Kalau bisa masuk accelerators, incubators, join ke banyak networking session sama investor, misalnya kayak Ketika Angin ngadain acara, atau angel investor network lain, venture capital network lain, kayak gitu-gitu. Tapi nggak semua orang kan punya kayak brand ideas yang gimana-gimana. You can start from small things. Itu sebenarnya. Satu, kalau kalian bisa nonton podcast ini, you have the right equipment, man, to start something yang sifatnya itu sekarang tuh the entry of
the cost of entry itu is almost zero. Itu kata-kata Gary Vee yang aku suka banget. Kayak the cost of entry is almost zero. Kalau dulu, kalau misalnya kamu mau namamu didengar banyak orang atau sesuatu yang kamu bikin di banyak orang, kamu harus setidaknya mencetak sesuatu yang sifatnya itu heavy cost gitu. Tapi kalau sekarang dengan keberadaan internet, terus kayak social media dan lain-lain, mungkin kalian udah berkali-kali dengar, tapi itu kenyataan bahwa you can start from small things. Kayak now itu jadi possible gitu. Itu jadi possible. Jadi memperkecil gap antara the impossibility and possibility itu lewat internet, social media, gadget, dan perkembangan teknologi ini. Dan menurutku itu salah satu cara yang bisa dicoba sama mahasiswa. I've been there. Oke. Oh my God, aku sampai speechless sih Kak dengarnya, karena ini sesuatu yang berat banget tapi benar-benar meaningful banget. Karena kadang-kadang mungkin ini klise juga ya, bahwa kesempatan tuh bisa dicari di mana aja, tapi memang benar seperti itu adanya, apalagi di zaman yang serba canggih seperti ini gitu ya. Oke, nih catat ya buat para mahasiswa nih yang mau memulai karir sebagai entrepreneur. Nah, ngomongin soal mahasiswa juga nih Kak, pasti banyak kan yang ketika lulus memilih berkarir sebagai seorang entrepreneur atau memilih bisnis bersama rekan-rekannya seperti Kak Jahian. Jadi sekarang kita mau dengerin dulu nih segmen seksi, sekumpulan opini seputar karir anak FISIP mengenai sebagai mahasiswa FISIP UI, jika kamu punya kesempatan untuk memulai suatu usaha apa yang bakal kamu pilih? Kalau gue pengen punya usaha sosial yang memberdayakan masyarakat lokal. Kalau gue sih pengen nyoba bisnis jualan album atau photocard K-pop karena banyak cuan gitu sih. Pengennya sih punya usaha di bidang fashion. Kalau gue sih pengennya nyoba buka konsultan politik ya. Kalau punya kesempatan untuk buka usaha, gue mau punya usaha pet shop. Pengennya sih nyoba usaha makanan karena kayaknya seru. Mungkin pengen usaha di bidang F&B ya. Jadi ketika nanti nggak laku, bisa kita habisin sendiri. Aku juga mau ngingetin lagi nih buat Sobat Ngenakin untuk jangan lupa mendownload aplikasi Raise Invest menggunakan barcode ini atau link yang ada di description box di bawah, dan kalian akan mendapatkan bonus investasi seperti yang sudah aku sebutkan, dan juga pastinya banyak promo menarik di setiap investasi yang kalian lakukan. So, buruan download. Dan terakhir nih, dari @lucetalis. Kenapa punya hobi cuci piring, Kak?